mejana maaf ya. Apunten di booking sareng mejana. Meja abdi ya. Majuan deh supaya Ya, maka silakan. Mohon untuk lebih rapat lagi kepada jamaah yang masih di luar bisa merapatkan. Ini sebelah sini masih kosong, Pak. Ya. Mangga. Silakan. yang di luar kasihan. Silakan yang di luar supaya bisa masuk. Ini di sebelah sini masih muat untuk 10 orang. Mangga, silakan. Bisa digeser? Silakan. Pasien eta karunya nu di luar hayang lebet. Jan dibantu. Salim. Salim, Pak. Ini putra. Iya, mangga silakan. Diisi terlebih dahulu. Di sebelah kiri masih ada space. Kasihan ibu-ibu yang di luar. Iya. Sok lalebat. Sebenarnya kalau diperbolehkan ibu-ibu di ini pengennya mah di depan tapi nggak boleh ya. Jangan yang depan biar lelaki tapi belakangnya bisa diisi oleh ibu-ibu Nah, juga. itu. Jadi kalau udah penuh di depan ibu-ibu bisa masuk. Tapi alhamdulillah sepertinya udah penuh ya. Ya, baik. Bismillah, kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita dengan izin Allah tentunya. Insya Allah pada malam yang berbahagia ini akan membawakan tema yaitu sabar dan syukur. Mudah diucapkan tetapi susah untuk dilaksanakan. Ya, langsung saja kepada Agim dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang engkau hadirkan dan menyimak menjadi hamba yang engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini penggugur dan penghapus dosa serta aib. Jadikan majlis ini penguat iman kami ya Allah. Jadikan majlis ini membuat sisa umur kami penuh berkah, istiqomah, husnul khotimah. Jadikan syariatnya majlis ini mengantarkan kami ahlul jannah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa kabar? Kita tetangga. Pak Juju masih ingat sama saya? Dulu waktu tinggal di KPAD sepedahannya lewat sini terus. Sekitar tahun 73. Pindah ke sini 73, 72, SMP 12, SD Sukarasa, SMA 5, ayeuna anak 11, minantu salapan, cucu 17. Setiap patah kata pasti ada balasannya. Jangan sembarang bicara. Orang celaka oleh perbuatan dan perkataannya sendiri. Orang juga selamat dengan pertolongan Allah. Bapak Ibu, karena saya sudah lama di dunia, ternyata di dunia teh kalau tahu ilmunya mah tidak riweuh. Kata guru saya, kalau ada yang ngobrol, harus diam untuk menghormati yang ngobrol. Pokoknya mah satungtung aya nu ngobrol abdi bade cicing. Menghormati yang ngobrol. Ya.
Jadi cik tebak apa yang ada di saku ini. Bingung, pasti cirinya diam kalau bingung, ya. Apa yang ada di tangan saya? Kalau yakin cirinya mantap. Bingung, kalau tidak tahu bingung, ngahulang. Kalau yakin mantap. Sekarang hidup teh mau apa di dunia? Apa yang paling diinginkan selama hidup di dunia ini? Sok, hoyong naon. Bingung berarti nggak tahu. Apa yang paling diinginkan dalam hidup? Kan saurang. Saya banyak uang pasti bahagia tidak? Belum tentu. Banyak yang banyak uang bunuh diri. Ibu hoyong gelis atau bahagia? Hese ngarobih nabu. Ingin terkenal atau bahagia? Ingin punya rumah bagus atau bahagia? Emang rumah bagus pasti bahagia? Memang di daerah dia marada di Sadawai. Islam tidak Islam, tua, muda, laki, perempuan sama pengen bahagia. Tapi banyaknya orang tidak tahu bahagia teh kumaha. Gimana rahasianya supaya bahagia? Berarti kurang bahagia, liar kayaknya. Sing haruleng wae. Padahal wajah nama wajah tos bade maut ya teh. Jadi iraha bahagiana. Kunci bahagia itu dua. Apa? Salah. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Jadi kalau orang kurang bahagia dalam hidupnya teh cirinya karena apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Toswe. Mau punya harta banyak, mau punya gelar berenteng, mau punya istana moal bahagia, sepanjang imannya belum kuat. Boleh volume yang di luar dikecilkan, feedback ke dalam kan? Ya. Jadi tidak usah terlalu kecil, asal cukup saja. Ini enak. Jadi kalau ingin bahagia, pikiran kita teh dua. Ini bahagia pisan budak teh. Satu, bagaimana iman jadi kuat. Dua, bagaimana kesibukan jadi amal soleh, nembe bahagia. Uang mau sedikit banyak, kalau iman kuat mah anteng weh. Dalilna naon? Surat An-Nahl 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, anteng. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, pasti yang dilihat yang bergerak. Saya jadi bersaing ini. Bobo sayang, bismika Allahumma wa amu. Ya. Ya.
dah main di luar ya. Cep. Memang begitu teorinya. Ada aja kucing, semua lihat kucing ya. Jadi saya senang kalau cukup saya aja yang di sini ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun punya rumah megah, harta melimpah, tidak ada jaminan hidup bahagia. Snack dewa, nah disimpan atuh ya. Anak kecil mah nggak ngerti. Ciri orang kurang iman ada 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Udah keburu sengsara. 2, ciri orang kurang iman, terbelenggu oleh masa lalu. Kalau udah ingat dulu yang lalu, gebeg, nyeri hati, sedih, kecewa, nggak bisa move on. Tah si eta tah perih ece teh. Nah, ciri-ciri orang kurang iman begitu. Apa yang udah terjadi ya sudah terjadi. Tapi karena imannya kurang, ke bawah-bawah terus. Jadi emut kapayun gegebegan, emut yang lalu nalangsang. Dan yang sekarang riweuh. Ciri orang kurang iman mah pami wanita namina ceribet, salakina kang ruwet. Ada orang yang hidupnya teh riweuh we. Kalau ngomong enggak enak, nanya nyelekit, ngajawab nyelepet, pokoknya mengeluh, mencela, disada weh, tapi disada nate terausen. Tah ciri-ciri kurang iman. Pasti tuh bahagia hirup nate. Capek weh, capek, ribet, urusan kecil jadi heboh, bertengkar, ambek-ambekan, nyeri hati, enggak ada bahagianya. Padahal makin tua penyakitan, maut weh, dikubur digebugan. Jadi harus bagaimana? Kenapa orang kurang iman dan kurang amal soleh? Penyebabnya 2, ya penting ya. 1, tidak mau belajar agama dengan benar, tidak paham agama. Jadi jarang ke majelis taklim, jarang ketemu ulama. Tos we, dunia we sibuk, segala dipelajari. Kalau orang nggak belajar agama, apa akibatnya? Tidak kenal ke Allah. Kalau tidak kenal ke Allah, apa akibatnya? Tidak kenal tenang. Karena tenang mah cuma satu pintunya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Bagaimana ingat ke Allah kalau Allahnya enggak dia kenal? Matakna jangan silau lihat artis, pejabat, orang-orang terkenal. Kalau tidak kenal ke Allah mata aya bahagiana. Teu aya bahagiana. Dunia mah penjahat juga dikasih, tapi iman hanya orang pilihan. Jadi penyebab pertama lemah ilmu agamanya. Penyebab yang kedua kalah oleh nafsuna. Mangga lihat itu di media yang ditangkap. Rata-rata 2 penyebabnya. Tebener agamana, yang kedua diperbudak nafsu. Ada titik-titik kasus sampo ya arate terus nembak weh.
amarah. Aya polisi karunya naik taksi, puk ngagebuk coplok. Orang kalah oleh nafsu pasti rusak. Ada ketua titik-titik, KP titik-titik lah ya, yang menentukan apalah. Zina tangkap jatuh. Aya menteri ieu diborgol, kalah oleh nafsu, hawak korupsi wae. Jadi orang teh jatuh tuh karena dua hal, lemah ilmu agamana, dan yang kedua kalah atau lemah ngalawan nafsuna. Jadi kalau mau bahagia, eta rumusnya sederhana. Satu, harus banyak belajar agama. Alhamdulillah, bapakna teu aya, anakna di dieu. Kene ujian keimanan. Bobo nu bobo nu nyepengna deh. Jadi Bapak Ibu ya lihatnya ke sini, jangan lihat ke sana semua tuh. Nah, lihatnya ke sini ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ada 4 ilmu yang sangat penting. Dah hidupnya cuma 4 kejadian. 1, ilmu syukur. Jadi Allah teh ngasih karunia ke kita teh. Banyak, setiap waktu tidak pernah berhenti. Tapi semua karunia teh tidak bisa ternikmati kecuali pakai kunci syukur. Jadi kalau tidak tahu ilmu syukur mah tos we walaupun segala ayat teh. Da bahagia mah bukan pada pemberian Allah bentuk dunianya, tapi dina syukurnya. Bade gaduh naon ge teu gaduh syukur mah teu bahagia. Yang kedua, pasti Allah ngasih ujian ke kita. Tadi ayatnya dibaca ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ujian, tapi ujian bisa bikin bahagia kalau bisa sabar. 3, kita pasti berbuat baik, tapi berbuat baik bisa bahagia tidak? Berbuat baik pasti bahagia tidak? Berbuat baik pasti bahagia tidak? Cik, ku abdi dites. Ibu masak buat suami. Pak, saya masakin masakan spesial. Ini sarapan dulu Pak. Terus kata suami, Bu, saya teh udah ada janji mau makan bubur ayam sama teman sepedahan. Jujur, bagaimana perasaan ibu? Kecewa, kehel, enak, nyelekit. Percaya berbuat baik itu ternyata tidak identik bahagia. Tak geningan, kehel, jengkel, mau dipangmasakeun. Kenapa? Karena kuncinya nggak dipakai, kuncinya teh ikhlas. Kalau wanita ikhlas bagaimana? Pak, tuang heula Pak. Aduh Bu, punten abdi terus aya janji. Ada janji? Ingat Pak, dalam Islam janji adalah hutang. Bapak lebih bagus pergi dengan teman-teman, penuhi janji daripada makan sama saya. Tapi ibu tos masak, jangan risau Pak, saya niat masak, niat jadi amal soleh. Semua sudah dilihat oleh Allah, udah dicatat oleh Allah, hanya belum takdirnya aja kita makan sama-sama. Malah ibu jadi tambah pahala sabar. Berangkat sayang, jangan risaukan hatimu. Saya tahu pikiran si bapak, pamajikan mari boro-boro juga gitu, tuh masak kayak ngambek. Orang ikhlas indah tidak? Dengar ceritanya aja indah, apalagi ketemu orang ikhlas pasti nyenengin. Apalagi kalau kita jadi orang ikhlas. Kita berbuat baik enggak bisa bahagia kecuali ikhlas. Dan yang keempat, kita pasti tergelincir berbuat dosa. Karena kita bukan Rasul, pasti dosa.
Kita bukan malaikat. Tapi orang yang punya dosa itu bisa mulia kalau dia segera tobat. Jadi cuma 4 ilmu utama teh: syukur, sabar, ikhlas, tobat. Dan cuma ada 4 kejadian hidup mah. Nikmat disyukuri nambah, uji sabar ngangkat, berbuat baik ikhlas ngangkat, tergelincir segera tobat ngangkat lagi. Nah karena judulnya 2, alhamdulillah biasa engal syukur. Jadi ada 5 kuncinya. Orang itu bahagia bukan kurang karunia, tapi karena kurang syukur, ya, kurang iman dan cirinya kurang syukur. Jelas ya? Apa kunci syukur yang pertama? Apa sih manfaat syukur? Kalau kita ahli syukur, nikmat yang ada ternikmati, yang belum ada datang. Jadi yang ada kita nikmati, yang belum ada dikasihkan oleh Allah. Tekedah lieur ngemutan nu teu aya, nu aya bahagia pas peryogi datang. Hidup mah enggak penting banyak uang, yang penting tiap perlu salah, cukup. Ada juga enggak cukup mah stres. Perlu 2 juta, ada 2.000. Satu, rahasia syukur yang pertama hati. Yakin semua nikmat teh milik Allah. Dan Allah yang membagikan. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Jadi hati yakin langit, bumi, berikut segala yang ada teh milik Allah. Allah yang punya, Allah yang ngebagikan. Tas syarat syukur yang pertama eta. Makhluk mah bukan sumber, tapi jalan. Tidak akan datang rezeki ke kita kecuali Allah yang ngasih lewat siapa yang Allah kehendaki. Orang tidak bahagia karena berharapnya ke makhluk, bukan ke Allah. Semua teh Allah yang punya. Makhluk mah tawas. Di daerah dia tos marawat juga namanya. Mohon sesepuh-sesepuh KPAD atau saya angkatan pun bapak sudah banyak yang wafat. Tinggal 1-2, semuanya ada waktunya. Totong gogoh tos. Abdi ge baheula ayeuna sigana eta ya wajah-wajah nama nuju ngantosan lagi nunggu dijemput malaikat maut. Benar? Antri udah ditetapkan waktunya, tempatnya, caranya. Kita mah lagi nunggu mati, makanya mau ngapain riut ya. Mending syukur yang ada. Yakin semua nikmatnya dari Allah, milik Allah, Allah yang ngebagikan, hati tenang. Ketika tidak yakin rezeki dari Allah, pasti berharap ke makhluk. Berharap ke makhluk teh sangsara. Ibu tidak bahagia kalau ngarap-ngarap dari suami. Bu, mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Jangan banyak berharap dari suami. Suami ibu teh makhluk yang tidak bisa diharapkan tahu. Boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri aja liar, betul Pak? Iya wajah-wajah liar ya ta. Bagaimana ngebahagiakan istri, ngebahagiakan diri sendiri ke hese. Berharap sama yang nggak punya teh liar. Makanya orang syukur mah nggak berharap dari makhluk. Berharap dari makhluk teh nyeri hati, galau, nyeri hati, marah. 2, lisan, afdhalu doa alhamdulillah. Orang yang syukur teh lisannya selalu muji Allah. Tadi hati yakin
semuanya dari Allah. Dua lisannya alhamdulillah. Orang yang nyebut alhamdulillah segala puji bagi Allah teh cirina teu pupujieun. Makin tidak pengen dipuji dan sibuk muji Allah makin bahagia. Makin pengen dipuji makin teu bahagia. Bu, Ibu pengen tahu yang menyebabkan ibu rada kurang bahagia selain tadi ngarap-ngarap dari suami? Ini yang kedua. Jawab Bu. Ibu khusuan mana? Salat atau dandan? Tah eta. Lebih sibuk pengen dipuji orang. Ari salat meuni gesit, ari dandan meuni hulang-hulang wae. Tong centil mah capek, biasa-biasa we. Jangan takut jadi tua, udah jadi ya. Hirup mah dinikmati we. Ibu aya katingali beunghar teh sangsara, jadi banyak cicilan. Bener? Hoyong katingali langsing ibu sangsara, jadi tara napas. Ngahulang. Just the way you are. Naon cing hartosna dilarang merokok. Bu, Pak, kalau lisan nyebut alhamdulillah, cirinya kita jangan pengen dipuji. Yang bikin capek dalam hidup teh pengen dipuji orang. Ingin diakui pinter, hebat, beunghar, geulis, kasep, jagoan, capek hidup siga kitu teh. Alhamdulillah segala puji milik Allah, urang mah lempeng wae syukurin. Makanya orang yang senang menyebut alhamdulillah mah anteng hirupna teh. Dipuji kembalikan ke Allah. Dan semuanya juga milik Allah. Kita mah nggak punya apa-apa. Kalau badan ini milik kita jangan tua atuh. Tong peot, tong huisan. Ibu abdi bola meni lucu zaman SMA. SMA nganggo seragam ibu lucu. Sok anggo deui ayeuna. Pasti lebih lucu ya kan? Seragamnya sama, bentuk yang beda. Tos enjoy we hirup mah. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur dalam segala keadaan. Alhamdulillah. Coba kalau hilang dompet, sabar atau syukur? Sakit gigi, sabar atau syukur? Nah, kiai nggak tahu jika gitu tah. Ya sabar ya syukur. Untuk yang sakit harus sabar. Yang tidak sakitnya harus. Jadi kalau sakit gigi satu sabar atau syukur banyaknya? Syukur. Alhamdulillah ngan hiji. Duh Gusti, itu alhamdulillah. Hilang dompet, sabar atau syukur? Ya sabar ya syukur. Untuk dompet yang hilang, sabar. Yang tidak hilang, syukur. Lihat yang tidak hilang, alhamdulillah. Yang hilang dompetnya aja, enggak sama celananya. Siga-siga bayan beli motor, brem brem, hitung. Yo motor baru yo, si Iteng di dapur. Keur masak kabayan, lihat dulu dong. Brum brum. Akhirnya kabayan turun dari motor, pergi ke dapur. Ajak si Iteng tah. Pas keluar motor hilang, nggak ada. Coba apa yang terjadi? Itu si kabayan luar biasa bersyukurnya. Ditanya ku Iteng, nah bah kabayan motor hilang pakai syukur. Untung saya sudah turun gitu. Ngartos teh ya. Si kabayan pinter tah. Manehna mikir, lamun dina motor leungit ya kan. Teh sanu lieur kabayan atau abdi.
Si itu menghina saya, sabar atau syukur? Syukur. Si itu eta si banyak omong, alhamdulillah saya cuma disebut si banyak omong, berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak kotombe, banyak bekas bisul, banyak rorombehan. Orang pada tidak tahu. Makanya kalau dihina teh syukur. Penghinaan orang ke kita teh cetek dibanding yang aslinya. Benar? Ada nih di ruangan ini orang yang pernah dipuji rame-rame, ada. Udah gitu dicaci maki rame-rame. Dengar, dulu waktu dipuji Darut Tauhid nggak ada, hanya masjid kecil, betul tidak? Sesudah dicaci maki, jelem pesantren di mana-mana, berkah. Waktu dipuji cenderung munafik, orang yang senang dipuji teh cenderung munafik. Untung abdi dicaci maki, jadi sadar diri, teriweuh mikiran penilaian orang, tapi lebih sibuk mikirin penilaian Allah. Bro tuh dikasih pesantren. Dulu mah nggak ada apa-apanya zaman dipuji mah, betul tidak? Hanya masjid kecil di sana, orang datang cuma mau dipotret. Sekarang alhamdulillah di Australia Allah titipkan ada, di Palestina ada, banyak di beberapa tempat Allah yang punya. Karena dihina teh bersyukur. Ada ibu-ibu dari Surabaya, saya dari Surabaya datang ke sini jauh-jauh. Ya Bu, ada yang bisa dibantu? Saya mau minta maaf. Loh, kenapa baru ketemu minta maaf? Saya ngaku saya suka ngejelek-jelekin dulu. Oh, nggak apa-apa Bu, saya emang nggak sakit hati, nggak ada masalah buat saya, nggak ada masalah. Bukan gitu apa Bu? Kata Ustadz di pengajian saya, kalau kita suka ngegibahin orang, ngejelek-jelekin orang, maka pahalanya akan dikasihkan sama yang dijelek-jelekin. Nah saya kesini, tolonglah balikin pahala saya. Kumaha malikeunana atuh eueuh gawe. Make mikiran salaki batur ya enggak. Urus suami gitu ka urus ya. Naon ibu? Si ibu ge. Enak hidup malamun teu riweuh ku omongan orang lain. 3. Gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah, eta syukur. Kening teh nikmat ya, coba mun teu aya tarang repot. Syukurnya sujud. Makanya yang keningnya senang sujud mah pasti hidupnya bahagia. Yang kening tidak sujud teu aya bahagia, teu aya. Orang makin betah sujud dalam sholat, senang sujud yang sesuai syariat, tenang hidupnya. Mata sok tingali wae medsos, moal tenang. Baca Quran, tenang. Mulut sok segala diobrolin, enggak akan tenang. Sebut nama Allah yang banyak, zikir yang banyak, ngajak orang berbuat baik, tenang hidup teh. Ngobrolkeun tatangga mah stres, ngobrolkeun Allah mah bahagia. Tong disada wae Bu, ibu teh sangsara nu seueur disada mah. Kalau ibu pengen tahu siapa yang hidupnya bekas sangsara, nu disada wae. Oh, apa dia mau nyarios? Kan ada ibu-ibu nu disada wae, celetak-celetuk, segala dikomentarin, segala ditanyain, segala diceritain, segala dibahas. Eta teh ciri-ciri hidupna moal tenang.
Da yang tenang mah cuma dua, falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Ini teh bicara teh bisa tergelincir, bisa jadi musuh tagana salah kata. Bisa hilang kebahagiaan di rumah teh. Bisa bertengkar gara-gara sepatah kata teh. Makanya kasih mulut mah banyak zikir, tenang. Jangan banyak ngomong. Ngomong terus, itu ceramah, lain ngomong ya. Coba saya di sini duduk terus saja diusir. Lanjut. Punya uang, pengen nambah uang, pengen uangnya ada terus. Tahu caranya? Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Orang yang senang sedekah hatinya tenang. Orang yang senang sedekah tidak akan ambek-ambekan. Yang gede ambek mah pasti pelit eta teh. Iya. Rumusnya begitu kan, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, Ali Imran 134. Senang sedekah dalam lapang sempit, baru wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, baru wal afina 'anin nas, memaafkan orang, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Awalnya orang berubah teh senang sedekah. Kalau orang pelit, egois, gampang tersinggung, gampang marah, nggak mau memaafkan, ngebalas dengan kejelekan. Tapi kalau orang senang sedekah, plus begitu, hilang egonya, hidupnya tenang, gampang nahan marah, nggak mudah marah, gampang memaafkan orang, senang berbuat baik. Awalnya sedekah dan hartanya tidak bisa berkurang. Cara yang paling gampang hidup tidak pernah kekurangan, sedekah. Ini bukan cuma pelajaran Islam saja. Ada seorang profesor dari Harvard Universitas, dia meneliti 25 tahun, ini ilmiah Pak. Dia meneliti bahwa ternyata orang-orang yang rajin memberi itu tidak berkurang selain bertambah. Dia benar-benar meneliti kenapa bisa begini, tapi orangnya nggak pakai iman. Karena orang yang senang sedekah tuh katanya dia jadi tenang, bahagia, kerjanya semangat, disukai, akibatnya rezekinya nambah. Aslinya Allah nambah. Orang yang sedekah mah tara dengki kata tangga, ekna udah dia juga berbagi, betul tidak? Yang pelit muriwet wae mah. Mudah tersinggung, mudah marah, pelit. Memang nyuruh orang sedekah tapi manen henteu. Asli loh Pak, orang sedekah tuh kelihatan hidupnya tuh tenang dan selalu dicukupi oleh Allah. Ayo cik tes ya. Punya uang 2 lembar 120.000. Yang mana yang disedekahkan? Tong langsung soleh anu asli heula Jujur 20. Ternyata ada 3 lembar uang teh 125. Jadinya yang mana? 5.000. Ya Allah keselip, ternyata 4 lembar 127. Jadi sabaraha? 2.000. Ternyata 2.000-annya ada 2. Yang satu masih baru, yang satu udah lepet. Yang mana? Dasar pelit. Matakna hese bahagia, orang pelit enggak bisa. Kuncinya orang bisa berubah akhlak, di antaranya senang sedekah. Eta teh syukur. Jebet-jebet we lah. Kebanyakan mikir mah pasti jadi pelit. Kan lagi pengajian ini ayat viral ya, kotak infak lewat, ya pemuda ngeluarin uang 2 lembar 100.000 dan 1.000-an. Dia mikir mana ya, akhirnya yang 100.000 yang dilipat dimasukin ke saku, yang 1.000 dimasukin ke kotak infak, baru juga masuk plus tiba-tiba ayah aki-aki dari belakang nepuk,
naon Ki ngasih 100.000, hebat si Aki teu katingali beunghar sedekahna 100.000, luar biasa ya. Masukin aja ke kotak infak, baru juga masuk ditepak deui ku si Aki, naon Ki eta ragrag tina saku cep mau kayak gitu. Ayo orang syukur teh senang sedekah apa aja, makanan, pakaian, beli kerudung 1 kasihin yang lama. Pokoknya mah makin banyak kita memberi makin dicukupi oleh Allah. Punya anak, kalau ingin bahagia anaknya jadi dekat dengan Allah, ibu bapak bahagia. Anak jauh dari Allah sangsara orang tuanya, ditipuan wae, disakitin. Apalagi kunci syukur berterima kasih kepada yang jadi jalan karunia. Jadi setiap nikmatnya kan ada jalannya. Kita jadi orang lewat siapa? Kita jadi orang teh lewat siapa? Lewat ibu bapak. Berbuat baik ke orang tua eta teh syukur. Makanya kalau ada anak yang senang membahagiakan ibu bapaknya, hidupnya makmur. Karena dia termasuk syukur. Dan anak yang suka menyakiti ibu bapaknya dijamin hidupnya menderita. Karena eta teh kufur nikmat. Orang tua kita enggak milih mau baik mau kurang baik, tetap kita baik ke orang tua. Kenapa? Karena kita teh syukur. Terlahir dari orang tua, berbuat baik ke orang tua, syukur. Kalau di pesantren, santri yang paling khidmat ke gurunya, dia paling gampang nambah ilmunya. Sebelum kesini barusan ada nih tunanetra, Kang Dudu, dulunya mahasiswa awas tapi Allah ambil matanya. Dan kalau ditanya mendingan awas kayak dulu mending sekarang? Ya mending sekarang kalau awas mah masih wae katanya. Beliau suka mijit. Karena beliau hobinya mijit, gini mah sejam teh buat semua, mijit mah sejam setengah. Beliau yang dapat ilmu yang privat dan mencetan. Khidmat itu ke guru dapat privilege, dapat ilmu lebih. Cik di neraka teh paling banyak laki-laki perempuan, Bu? Tahuan. Kenapa banyak perempuan masuk neraka? Tahu tidak? Karena kufur. Ditanya, ya Rasul, kufur kepada Allah? Bukan. Kufur kepada suami. Suami udah membanting-banting tulang, memeras-meras keringat, tapi dianggap gak ada apa-apanya oleh istri teh. Tah eta yang membuat wanita banyak ngajungkel masuk neraka teh, kufur terhadap jasa dan kebaikan suami. Di dunia sangsara, di akhirat tikusuk ka neraka. Tapi wanita bisa masuk surga lewat pintu mana aja. Lelaki nggak bisa yang ini. Bisa, Bu. Apa syaratnya? Ketika ibu meninggal, suami ibu ridho. Ya Allah, saya berterima kasih engkau titipkan istri yang sangat baik. Nah itu ridho tuh gitu. Ya Allah, saya ridho dititipkan istri yang sebaik ini. Nyaah ka istri karena akhlak istrinya, ibu bisa masuk surga lewat pintu mana aja. Matakna ibu ya ayana nu ieukeun wae. Tapi saya itu ingin suami saya itu hafiz Quran, soleh, akhlakul karimah,
hartanya melimpah. Bu, yang seperti itu kan gak mau sama ibu. Jadi nu aya we dikeureuy. Enak we. Urang we nya kieu-kieu ge halal. Eot-eot ge halal si abah teh. Udah nyari yang sempurna mah nggak ada. Suami teh ladang amal, Bu. Kebaikannya disyukuri, ibu dapat kebaikan. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan bantu perbaiki, ibu dapat pahala. Sing sabar dan nggak lama di dunia mah maranaot keke. Benar? Iya kayak gitu Raden. Sing sabar kasih eta teh ya. Kan bapak teh berjuang nikah dengan si eta teh tadinya pengen bahagia, betul tidak? Ternyata salah satu sumber penderitaan bapak siapa? Halo, saya baru lihat di medsos, ya si ibu teh, gampang ngambek ka salakina teh. Untung salakina teh sabar. Ayo Pak, minta maaf, direkam. Balik. Suami teh, mangga Bu. Saya minta maaf kepada istri saya. Direkaminya. Karena saya sudah menikah lagi di dalam mimpi istri saya gitu. Jadi si eta nu ngimpi. Suami kudu minta maaf karena dalam mimpinya saya nikah lagi. Jadi istri saya mimpinya sengsara. Oleh karena itu saya minta maaf. Itu nyambung pisan. Tapi demi kemerdekaan bangsa dan negara minta maaf gitu ya Pak, digampilkan ya kan. Halo, si eta mah mal eleh sing kalaku mage. Mending kita mengalah demi kesejahteraan bangsa yang tercinta ya. Halo, lanjutkan. Atoslah mending kita bersyukur. Terima kasih. Ibu berterima kasih ke suami, suami berterima kasih ke ibu, kita berterima kasih ke orang tua. Makin senang berterima kasih, makin ditambah. Nih buktinya. Ece, nambut coet, tahu coet? Kau naon? Iya cara ge abdi yang karedok, bikin. Peleng 2 hari coet itu dipulangkan. Pas dikembaliin teh nyarande dina pager tah coet teh. Kotor dan mutunya teh ngecilin. Dipinjem lagi mah. Kira-kira dipinjemin lagi enggak? Amit-amit tetangga weureu moal dikasih pinjem 7 turunan. Bandingkan dengan ini. Cek, pinjem coet omah enggak? Beres sholat duhur datang tah. Cenuhun coetna. Pas dilihat teh coet teh bersih menikinclong. Mutunya juga pakai pita. Malah aya sedunia. Udah gitu ngasih karedok 1 lodor. Karedok teh seger pisan. Pakai bawang goreng kering di atasnya. Di sini kerupuk udang 3, sini emping ya. Naon cek ibu? Apa kata ibu? Alhamdulillah ece nuhun. Tong sok ragu-ragu. Bade nambut naon wae, bade nambut presto, kulkas mangga. Orang yang tahu balas budi mah digampangkan urusan. Betul? Kang, pinjam motor. Ayo naon ya? Ini anak perlu diantar ke puskesmas. Peleng. 2 hari motor nggak balik. Pas balik teh nyarande dina pager. Bensin habis. Spion copot. Ban kempes. Iya jok hilang. Kasih pinjam lagi enggak? 7 turunan. Bagaimana Kang nuhun? Motor dibersihkan, kinclong.
bensin full tank, oli digenti, cik atuh sing sering nambut motor teh gitu. Ini penting hadirin, hanya orang yang tahu balas budi yang oleh Allah dimudahkan rezekinya. Makanya kalau ibu tahu terima kasih ke suami, nambah karunia Allah. Bapak tahu terima kasih sama istri, nambah karunia. Orang kufur nikmat tidak ditambah. Sejujurnya Pak, saya nggak nerima ceramah malam hari, kecuali cuma satu di pesantren malam Jumat. Tapi pedah tatangga gitu. Abdi tunduh-tunduh ge ka dieu we. Can emam abdi teh hadirin. Disuguhin tadi di ditu, tapi kan pantang telat. Teng jam 8 harus udah duduk. Pas dilihat juga ini kursi saya, meja saya, hadirin. Jadi merasa di pesantren ya teh. Nggak usah segala diceritain. Yang keberapa sekarang? Nah, jadi terima kasih, kata tangga terima kasih. Makin bisa terima kasih, makin nambah karunia Allah. Makin tidak tahu terima kasih, makin mampet hidupnya. Gimana supaya senang berterima kasih? Ingat jasa orang. Makanya kalau ingat orang lain teh ingat jasa. Ingat guru teh jasanya. Terakhir at-tahadus bin ni'mah, menampakkan rezeki. Boleh-boleh. Punya rumah bagus boleh-boleh. Punya mobil bagus boleh-boleh. Tapi ada syaratnya. Tiap orang yang lihat rumah, lihat mobil, lihat apapun yang Allah berikan, jangan diaku milik sendiri, tapi ini adalah titipan Allah. Aduh ece rumahna menisae. Aya deui wae udah teu naon. Luar biasa. Enggak apa-apa. Nah, jadi dua ini. Enak we jadi budak mah belenyeng. Coba nih jalan-jalan ka dia. Gempar, Bu. Bu, Pak. Jadi mana tidak merasa berdosa pisan. Tos tenan udah sekedap dege uih abdi ya. Lihatnya ke sini atuh. Semuanya lihat ke sana yang termasuk saya. Jadi begini. Tiap kita dapat sesuatu yang orang memuji kita, harus dibuat orang tuh jadi tahu ini teh milik Allah. Aduh eta barudak teh meuni palalinter, alhamdulillah sadayana ke Allah nu minterkeun, langsung balik ke Allah. Ih suami karirnya meuni melesat, eta teh ujian ti Allah, doakeun. Ece meuni umroh tos 3 kali, undangan Allah, ujian ti Allah, doakeun mudah-mudahan ditampi, dacan karuhan ditampi pulang anting ka ditu ge. Selalu ke Allah. Eta termasuk syukur. Sama, oh Agim, itu pesantren sekarang jadi besar begitu, santri banyak. Eta teh ujian. Darut Tauhid itu sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum saya dilahirkan ibu bapak saya, dilahirkan ibu saya. Udah tertulis, AA dan teman-teman diuji ku Allah, ikut dalam takdir terwujudnya apa yang Allah rencanakan. Lamun oh ini mah jerih payah saya dulu mah teu aya ta pesantren, tapi dengan ide cemerlang, dengan saya eta mah Allah we.
Dan nggak kebayang atuh Pak, anak KPAD bangun pesantren ya teu kacipta. Tukang sasapedahan, kakak tepelan. Teu kebayang. Gelut di mana ngebangun pesantren. Anak kolong kan beureuh karena itu Pak. Abdi manteunya teu benten. Nggak kebayang dan nggak kepikir bakal bisa begitu. Eta teh ujian. Tiap ada yang muji pesantren harus ieu mah pesantren milik Allah. Allah nu ngabangun. Da saya mah cuma nebeng we di dinya. Mudah-mudahan diterima ku Allah jadi amal. Teu aya aagim beres we sesuka Allah ya kan? Tidak ada makhluk ini tetap terjadi apa yang Allah rencanakan. Dan saya mah cuma nebeng. Tidak boleh megang. Eta syarat syukur. Duh anaknya ibu hafal Quran. Atau da kumaha ibuna. Justru ibuna teu apal-apal. Tong centil. Semua yang Allah berikan boleh ditampakkan supaya orang tahu ini teh dari Allah, milik Allah. Kalau mau minta ke Allah, gitu. Eta teh syukur. Begitulah. Di sini tidurnya jam berapa? Saya jam 8 bobo ya istunduh abdi teh ya. Ibu bobo jam seberapa? Jong atuh geueuy. Ari sabar kumaha? Panjang teh salah ceramahna ya. Sabar teh namanya menahan diri. Pendek nama gitu. Orang yang tidak sabar teh orang yang tidak bisa nahan diri, sederhana gitu. Sabar itu ada 3 tempatnya. 1 sabar ketika menjauhi maksiat. Ya paling berat ya. Siga HP hari maksiat mah anteng, betul? Hari giliran ngaos Bismillahirrahmanirrahim langsung di skip. Tekiat setengah menit ke tekiat. Tapi voli pantai mah anteng apa teh? Harus sabar buka HP, kalau tidak maksiat terus. Bicara harus sabar, kalau tidak maksiat terus. Sabar yang kedua, sabar ketika taat. Harus sabar toh. Ya, perjalanan terjauh bagi lelaki Islam ke masjid, jogging 10 km kuat, sasapedahan 40 km kuat, ke kantor 50 km kuat, ke masjid 30 meter teu kuat. Gak sabar. Kunaon Kang tara ka masjid di mah yang digotong gitu. Karena di masjidnya ingin di depan imam. Saha cing. Imam teh udah ngetop ya kan. Tapi ada lagi yang di depan kan terbalik deui. Lelaki. Ayo sing sabar ke masjid. Sholat isya jamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh jamaah lebih berat. Sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kalau kita meninggal malam hari tapi kita biasa sholat jamaah, mudah-mudahan seperti meninggalnya orang sholat. Ayo ke masjid. Laki pesantren Darut Tauhid ada di Perth Bu, di Australia. Itu mah jauh-jauh rumahnya teh 5-10 km sama dengan dari Cimahi ka dieu di Batu Jajar ka dieu berdatangan subuh teh jam 4:04 musim dingin ge dateng pinuh masjid teh Pak, luar biasa Pak. Mualaf ke masjid. Nah, di dia balatak masjid. Sudah dengar tidak lelaki solehah? Apa coba lelaki solehah? Sholat di rumah terus? Iya.
lelaki masjid supaya hidupnya ditolong Allah. Handphone nggak kena charger nggak kuat, harus sabar ke masjid. Makin banyak langkah ke masjid, satu langkah menggugurkan dosa, langkah yang lain ngangkat derajat. Tetiasa HP enak dipakai kalau nggak dicas mah, betul? Masjid ya charger, barokah di masjid. Saya juga dulu awalnya bisa dapat hidayah di Masjid At-Taqwa Pak, di depan rumah. Dari masjid, Masya Allah. Sabar yang ketiga, sabar menghadapi musibah. HHN, hadapi, hayati, nikmati, ngalir weh, tong gegerungan. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, serta bawang goreng. Jangan mengeluh, dan mengeluh ge tetap bubur. Benar? Kalau ada kejadian teh, terima takdir teh. Dan yang membuat kita menderita teh, enggak nerima takdir. Hidup mah milik Allah, kumaha Allah, dek dikukumaha ge. Terserah Allah, dan Allah mah baik. Tapi kunaon batur seueur atosna, mobilnya bagus, rumah aya abdi mah jiga kieu. Bu, ibu iri sama mobil itu, di akhirat teh ngajungkeng tah yang punya mobil teh berat hisabna. Ibu iri tetangga gelangnya banyak, beratan mana di akhirat, karet gelang atau gelang berlian? Ngeyepek eta teh Bu. Ini yang rumah-rumah gede di akhirat dituntut tah. Jangan pengen Pak jadi presiden. Siapa yang milih? Yang pejabatnya 3 ujungnya. 1 pasti berhenti dari jabatannya, pasti. 2 pasti mati. 3 pasti dituntut di sisi Allah. Gayanya mah enggak lama. Ngajongkengnya kalau tidak hati-hati teh lama. Mata tong sok iri dengki lihat tetangga teh, mending syukurin yang ada. Kalau lihat tetangga, doakan supaya barokah tah rezeki tetangga. Namun hoyong nyungkeun ka Allah, ya Allah tetangga TV-na meuni ageng, abdi ge nyungkeun. Lamun teu dikasih wae ku Allah, caketan TV nu aya ngaageungan. Bener? Da TV ageng ge mundur ningalina, da lieur caket teuing. Tong seueur kahoyong lah lieur dunia mah. Mending syukuri yang ada we. Serius. Seueur kahoyong teh capek. Nungguan wae paket. Pas datang ternyata teu cocok, ngebengul sangat. Dah hidup mah mending syukuran. Asli loh Pak. Sing sabar ya, kalau lagi ada masalah jalanin we. Kalau lagi jalan genteng jatuh beletak karena tarang, bagaimana? Terima. Enggak boleh ngomong gini, saya tidak terima. Saya tidak terima. Enggak mungkin tidak terima. Eta tanda terimanya udah jelas, benjut jika gitu. Terima terus istighfar, ya Allah ampun, ya teh gara-gara pikiran yang ngaco wae. Mataku Allah didagor ge ku bata, astagfirullah. Ampun ya Allah. Saya ridho ujian ini. Entoklah dosa gara-gara kepahitan. Nanti udah waktunya mah ada lagi. Aduh kumaha ya? Uang saya habis, tong rewel. Kumaha besok lusa? Besok ada lagi kok rezekinya. Kan udah sering uang habis, betul tidak? Hari rup weh, aranakan, betul tidak? Benar? Tukang mengeluh teh anger we emam. Abdi teh hese emam teh bari ngagayem. Nggak usah rewel hidup mah, ya. Jalanin saja. Kayak air mengalir, semangat terus.
terima nikmat, syukur. Giliran diuji, sabar. Dipuji, syukur. Dicaci, sabar. Sehat, syukur. Sakit, sabar. Gitu udah cuman segitu-gitunya. Semuanya baik bagi kita mah. Semuanya jadi pahala. Kumaha udah hidup mah kayak gini. Hidup ini ujian. Sukses itu masuk surga. Sukses di dunia mah kalau imannya kuat dan jadi amal soleh baru disebut sukses. Namanya hayatan thayyibah. Cirina akhlakna sae, mautna husnul khotimah. Sukses yang asli di sorga. Mau apa di dunia dipuji-puji, di sorga, di akhirat di neraka. Asli neraka tuh ada, sorga tuh ada. Seperti yakinnya kita bakal mati. Ya kan bakal mati, betul tidak? Yakin tidak bakal mati? Nah, kubur juga ada itu. Ada azab kubur, ada fitnah kubur. Ya sebenarnya mungkin ada abdi gede kuilam. Disederhanakeun namanya ge murang kali. Zaman kita mah dulu mah apa ya? Kakak tepelan, ayeuna budak mah handphone. Saya mah masih zaman gatrik, ucing-ucingan, mana baru dak ayeuna ucing-ucingan. Malah gitu di film tiap wajah teh. Maskeun bae lah ada beda zaman. Udah segitu aja. Bu, Pak, sing rajin ngaos agama ya. Nggak ada ilmu mah tos weh bodoh. Ngarang hirup nanti capek. Pupuk iman teh ilmu. Kurang ilmu pasti kurang iman. Kurang iman pasti akhlaknya enggak bagus. Hidup tidak bahagia. Pasti eta teh. Da akhlak mah tergantung iman. Makin kuat iman, makin saya kedah ngaos siga kieu. Lalu mujahadah. Latih diri teh. Sedekah dilatih, ka masjid dilatih, tahajud dilatih. Nahan mulut dilatih, harus dilatih. Namina mujahadah. Sebanyak ilmu agama tapi tidak ada mujahadah, tidak bisa. Paketnya itu paham agama dan mujahadah mengamalkannya, mujahadah mengalahkan nafsu. Ya dia teh harus mujahadah, teu koyong setan tuh tidak suka. Sedekah teh harus mujahadah dan mun teu kaluar deui teh melepet teh ya kan. Tahajud teh mujahadah, mun teu mah kerek wae. Saum itu mujahadah, mun teu mah ngagilingnya terus. Nahan mulut teh mujahadah, mun teu disada wae terus. Semuanya harus pakai mujahadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita baca Fatihah, ayat kursi sambil sedekah ya. Insyaallah sedekah ini berkah penolak bala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni seburuk apapun akhlak kami, sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Allah. Bahagiakan sisa umurnya, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur, jadikan orang tua kami bahagia di sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, jadikan rumah tangga sakinah, jadikan kami orang tua yang amanah, titipkan keturunan yang soleh solehah, muliakan akhlak anak-anak kami ya Karim, jauhkan dari perbuatan durhaka, lindungi dari kejahatan dan apapun yang Engkau haramkan. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami di sorga seluruhnya. Jangan biarkan satupun keluarga kami jadi ahli neraka. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya ibadah. Karuniakan hanya rizki yang halal barokah. Cukupi kami dengan ilmu yang maslahat. Ya Allah, karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Jauhkan kami dari bala wal fitnah. Ya Allah, berikan kepada kami kehidupan sakinah. Undang kami ke Baitullah ya Allah. Jadikan lingkungan ini lingkungan penuh barokah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Allah, masukkan kami ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, jangan sungkan ke Darut Tauhid ya. Tiap Kamis biasanya di sana asar dan bada isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kasesepuh sadayana nuhun. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Agim yang telah memberikan ceramahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang disampaikan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk selalu berbuat dalam kebaikan